Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini episode keempat dari Tawaf Story. Yes. Ya. Di episode ini saya akan kasih satu premis yang akan kita bahas bareng-bareng. Premisnya adalah kenapa banyak travel umroh itu dapat leads atau dapat calon customer di WA. Banyak nih, tiap hari ada aja, tapi closingan dikit. Nah, itu kira-kira problemnya apa aja tuh yang harus di solve? Coba wajar lo. Nah. Kalau dari gua sih mungkin kita bagi dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda, maksudnya dua filter gitu ya. Karena kan kalau misalkan bicara lead yang busuk, terkadang kita nggak hanya sebatas ngebahas iklannya aja, tapi ada part yang harus dibahas juga atau digali juga nih. Yang jelas pertama memang kita lihat dulu nih iklannya, kontennya, kreatifnya, sampai landing page-nya. Jadi dari sisi funnel iklannya itu kira-kira bagus atau enggak, informatif atau enggak gitu kan. Terus kira-kira memang iya dari sisi funnelnya lah intinya ya. Pertama itu. Yang kedua mungkin bisa dari sisi CS-nya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan memang CS-nya terkadang slow respon, biasanya nih ya, kalau beberapa travel yang pernah gua tahu juga, kalau misalkan dia nge-skip atau nggak ngerespon 5 menit lead aja, biasanya udah ganti tuh sama sistemnya gitu. Jadi dia biasa punya sistem CS sendiri, Rotating ya? kalau misalkan memang satu CS itu 5 menit aja no respon, udah keganti leadnya, geser ke CS yang lain kayak gitu. Jadi dua faktor sih, bisa dari faktor iklannya ataupun dari faktor CS-nya gitu. Itu tinggal digali aja kira-kira kalau misalkan dari CS-nya apakah memang si CS itu rata semuanya jelek gitu kan. Kalau rata semua CS itu jelek berarti mungkin funnel dari iklannya yang bermasalah. Tapi kalau misalkan ke 1-2 doang yang jelek sisanya bagus, berarti kan ada beberapa CS yang nggak perform. Kalau dari gue sih itu. Oke, terima Mas deh. Kalau gua tuh ada ini ya, kalau gua punya apa namanya sebetulnya framework lah ya, bisa dibilang. Jadi kalau misalnya iklan kita datangnya adalah leads yang katakanlah busuk gitu ya, nggak beli, banyak doang gitu nggak beli, itu ukurnya tuh mundur. Kalau misalnya ngiklan kan stepnya kan dari konten, ya kan, dari konten jalan ke landing page atau ke website. Dari situ lari ke offering tuh yang ada di situ ya, apa namanya, copywritingnya. Terus ada isi form juga di situ kan termasuk. Nah dari situ larinya kan endingnya nggak tahu nih, ada yang website purchase, ada yang CS. Nah biasanya kalau misalnya ngomongin travel umroh itu kan rata-rata kan mereka ke CS tuh. Nah berarti nanti datangnya di ujungnya. Kalau emang ujungnya sebenarnya udah baik banget secara ibarat kata CS ya, udah baik banget ya, udah follow up, udah oke, balasnya udah cepet dan lain-lain, dan ternyata itu nggak masalah gitu ya, atau nggak bulan-bulan sebelumnya nggak masalah, baru bulan ini doang yang masalah misalnya, berarti sebenarnya nggak masalah nih si CS-nya karena dia udah perform gitu. Berarti tarik mundur ke belakang, apa nih di belakang nih, oh formnya sama offeringnya misalnya terlalu lebay atau terlalu aneh atau terlalu kurang nih gitu tawarannya. Tapi kalau ternyata kan kalau udah masuknya banyak ke CS kan berarti kan tawarannya sebenarnya nggak salah dong. Sebenarnya berarti kan kalau CS udah nerima banyak terus nggak oke leadsnya, berarti yang salah bukan penawaran, sebenarnya penawarannya udah masuk gitu. Berarti yang salah lagi bisa kemungkinan adalah di landing page sama di konten, karena landing page sama konten itu ngefilter siapa orang yang datang gitu. Contohnya misalnya kalau kontennya udah oke nih, terus dia masuk ke dalam landing page norak misalnya, katakanlah ada kerlap-kerlip, ada tanda panah, ya kan, yang gerak-gerak gitu-gitu, yang animasi-animasi yang kampungan lah ibarat kata ya. Itu yang datang kan nggak mungkin orang yang ibarat kata yang udah B+ lah gitu. Kemungkinan kayak ini norak banget sih landing page, pasti dia akan skip tuh. Tapi kalau untuk orang yang nggak ngerti kayak gitu-gituan, nggak ngerti stylist gitu ya, dia mah pasti bakal langsung scroll ke bawah, ketemu nomor admin, pencet buttonnya, langsung lari. Nah sebenarnya kan jadi banyak kan jadinya yang datang ke CS. Nah jadi kayak faktornya sebenarnya bener kata Fajar juga, dilihat alurnya dulu, kesalahannya dari mana gitu. Tapi paling banyak biasanya kalau yang udah gue temuin kalau lead jelek itu di konten depannya, Mas. Jadi kalau misalnya konten depannya itu kita ngomongin hal-hal yang nggak berbau pain, nggak berbau
problem solve ya datangnya marketnya yang gitu dah gitu kira-kira. Duh. Oke. Kalau aku lihatnya di minimal dua sisi ya, dua poin. Yang pertama adalah dari brandingnya si travel umroh sendiri. Terus yang kedua dari strategi iklan. Oke. Nah, yang pertama dari brand itu kalau leads yang masuk itu banyak leads yang tidak serius, artinya ada something wrong dengan branding dari travel umroh ini. Karena gini, orang kan ngeliat iklan. Terus biasanya behaviornya tuh ada yang langsung ngeklik chat, ada yang atau ke landing page lah, atau dia lihat profile kan, lihat feeds-nya dulu, kontennya dulu, segala macam. Nah, kalau si kontennya si feeds-nya ini mateng gitu, membuat dia trust, umpamanya panasnya cepet nih si customernya, itu closingnya bakal lebih mudah. Tapi kalau si secara brandnya di sosial media itu kurang gitu, closingnya jadi jauh gitu. Jadi siapa tahu dia tuh ngechat itu hanya untuk ngelihat respon si adminnya, atau dia ngechat cuman untuk tahu sebenarnya ini harga masih ada diskon nggak, segala macam. Jadi permainannya tuh kalah karena branding si travelnya. Itu satu. Yang kedua, ini strategi iklan. Kebanyakan yang saya temuin di Ads Library itu iklan itu langsung direct ke WhatsApp. Jadi nggak ada filter. Landing page. Iya, nggak ada filter. Si audiens yang ngeklik iklan itu mereka baca informasi dulu, clear harga segala macam, lalu mereka memutuskan untuk ngechat si admin. Nah, itulah mungkin leads terasa banyak tapi mubazir gitu. Kalau umpamanya iklan tuh langsung CTWA gitu. Kalau dari Anda sih 2 poin itu yang baru kepikiran. Tapi ini Ana mungkin sedikit tambahin ya Mas. Jadi pernah dengar satu quotes dari salah satu mentor bilang market Indonesia itu nggak suka baca, sukanya nanya. Jadi sebenarnya bener kata Fajar juga, faktor di CS itu sangat penting ya. Kalau memang masih pakai skema CTWA yang iklan yang menunjuknya ke WA gitu. Cuma memang bener juga kata Antum, kalau memang semua mungkin hampir semua bisnis ya, harusnya kalau bisa jangan langsung ke WA dari iklan, karena memang kan kita harus ngejelasin kan apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, kita nyelesain problem apa di situ gitu kan. Nah itu ya tugasnya landing page tuh. Jadi memang bikin offering itu penting banget ketimbang bisa ngiklannya doang gitu sih sebenarnya. Jadi kayaknya cuman bisa ngiklan kayaknya nggak cukup gitu Mas. Menurut Anda sih gitu. Jadi kayak memang yang paling enak kan ketika user datang ke landing page bukan cuma sekedar baca, tapi dia ngerasa ada problem gue yang diselesaikan di sini dan gue mau nanya lebih lanjut ke CS. Akhirnya CS lebih enak tuh ngolahnya. Jadi dia jauh lebih lebih warm lah gitu. Iya. Levelnya udah ke step berikutnya dari funnel kan kalau dia udah masuk ke landing page. Betul. Tapi nambahin juga dikit nih Mas, terkait dengan branding juga setuju banget tuh. Ada beberapa travel umroh yang gue ketahui, dia tuh pakai CS, naro link CS-nya itu di bio, tapi iklannya nggak pernah CTWA, hanya visit profile. Bayang nggak? Oke. Jadi yang dia iklankan itu Profilnya. Oke. Orang-orang lihat profile gitu kan, ketika dia visit profile, ngeliat profile, tertarik, trust, baru klik link di bio gitu untuk chat ke WhatsApp admin gitu kan. Nah maksudnya ya kalau misalkan kita dari brandingnya nggak bagus, gimana orang akhirnya mau ngechat ke WhatsApp gitu kan. Jadi beberapa tour and travel yang Anda tahu itu juga mereka mengiklannya kayak gitu tuh, visit profile lalu link di bio chat WA gitu kan. Berarti IG itu berarti termasuk landing page kan ya jadinya? Iya. Jadi tadi ke feeds di IG itu tuh diperbaiki konten-kontennya ya. Konten-kontennya dipenuhin, ada konten-konten untuk awareness, ada untuk ya top move-nya dipenuhi di konten-konten. Terus satu nambahin lagi, kayak perlu kalau closing rate-nya itu rendah, berarti mungkin script CS-nya kali dibenerin ya. Script.
Iya maksudnya Greetings, script ya. atau cara ya. Artinya gini, SOP. umpamanya ya SOP. Jadi kalau umpamanya mentok chatnya di sini, keberatannya di sini tuh Ya. disambutnya dengan apa? Terus kalau umpamanya keberatan di sini disambutnya dengan apa? Jangan orang keberatan lalu ditanyain gimana jadi umroh nggak? Nah jangan, jangan. Itu kan pertanyaan Males ya? yang iya malesin gitu kan. Jadi ada mungkin skrip-skrip yang harus dibetulin gitu di CS-nya. Iya betul betul. Ya skrip-skrip kayak follow up, reminders tuh penting sih. Ya, itu emang ada ilmunya lagi tuh. Betul, betul, betul. CS ing namanya. CRM apa CRM? CRM. CS ing. Asing. Iya. Berapa menit sih itu? 16 Oh, menit. udah cukup kali. 16 satu episode ya. 12 tuh. Enggak 10 menit kita itu. 10 menit. 10 menit baru 10 menit. 10 menit. Jadi kalau misalnya di travel itu emang sebenarnya kalau buat iklan ya, apa namanya enforcement namanya lah ya tuh, Pramuka lumayan tricky mas. Kalau menurut gua sendiri ya. Jadi kalau kita kan bertiga punya produk fisik sama produk digital nih. Kalau produk yang fisik kan sebenarnya kita emang ngomongin bonus aja udah cukup kayak ngomongin bonus, potongan diskon tuh kayaknya udah lebih dari cukup gitu untuk menarik customer gitu. Produk digital kita nge-solve problem aja udah cukup buat mereka beli gitu kan. Nah, tapi kalau jasa nih kayak si umroh ini kayaknya banyak faktor banget gitu. Apalagi ini kan terkait ibadah kan. Iya, Jadi iya. orang tuh pengennya ibadah yang sekali misalnya dia baru pertama kali gitu ya. Pengennya yang terbaik, pengennya yang ternyaman kan gitu kan. Iya, iya. Jadi kayaknya emang harusnya yang dibedah tuh bukan cuman bonus-bonusan gitu sebenarnya, bukan potongan-potongan harga doang, tapi nge-solve apa gitu sebenarnya gitu sih. Lebih ke kayak lu bisa ngasih apa buat gua apa gitu. Karena kan kebanyakan kan apa ya? Umurnya tuh yang pertama kali gitu kebanyakan ya yang pakai travel tuh. Hampir jarang yang repeat gitu. Pun misalnya beberapa kali mungkin karena ya tadi brand si travelnya udah oke banget. Akhirnya dia nggak mau pindah-pindah tempat karena udah nyaman di situ ya, jadi akhirnya berkali-kali di situ gitu. Tapi kalau untuk yang kayak travel masih belum gede banget brandnya, kebanyakan mungkin new user ya, kayak yang dia pertama kali gitu sih. Oke. Kan gitu teman-teman. Ada lagi tambahan? Cukup kayaknya. Cukup ya. Itu tentang kenapa leads banyak closing sedikit. Mudah-mudahan ngasih insight untuk travel umroh untuk memperbaiki tadi yang jadi concern yang kita kasih di video ini. Insya Allah kita akan balik lagi dengan premis berikutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow, ya, like, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.